Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya kita bertepuk tangan, rakyat bahagia walaupun hatinya kita sengsara. Kira-kira seperti itu ungkapan rakyat hari ini. Bahkan ada berita ya dari ini yang terbaru dan perlu kita simak bersama dari CNBC Indonesia, yaitu nyerah, Jokowi akhirnya naikkan harga BBM Pertalite. Ini menjadi lucu bagi kita bahwa persoalan hari ini rakyat begitu ngotot sekali, bahkan yang kita rasakan itu adalah hari ini, yaitu adalah rakyat Indonesia itu sendiri. Boleh Anda tertawa, siapapun boleh tertawa, tetapi jangan sampai kita melihat pada situasi dan kondisi hari ini benar-benar memungkinkan apakah benar-benar babak belur bagi dari sebuah kenaikan harga BBM hari ini begitu. Dan bahkan ini komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu kan. Ini seperti ini sangat luar biasa sekali begitu. Ini dari Muhammad As-Sawad ya, dari Twitter. Nyerah, Jokowi akhirnya naikkan harga BBM Pertalite ini. Cebong nyaring menggonggong seolah biasa saja atas kebaikan BBM dan imbas atas hal tersebut. Ya begitulah. Pecinya putih bersih, hatinya hitam pekat, nggak malu pakai apa begitu. Ini banyak sekali yang mention, ada yang kritik dan ada yang tidak begitu. Inilah demokrasi kita begitu kan. Setelah saya baca berita, isinya menceritakan kembali kenaikan harga Pertalite pada bulan September lalu, jadi bukan sekarang, tahun depan. 3 hari lagi ya. Ini bahkan ini update harga BBM naik 34 di provinsi per 1 Januari 2023. Ini harus kita amati betul begitu kan. Ini pemerintah korup dan tukang hutang, rakyat juga korban turun aja. Banyak yang mengkritik habis-habisan pada hari ini dan dampaknya sangat luar biasa kepada rakyat. Karena kenaikan harga BBM itu adalah jantung kita begitu kan. Ketika BBM naik maka semuanya apapun itu naik begitu. Itulah yang kita rasakan hari ini begitu. Dan banyak sekali yang men-tweet apakah ini hal terjadi seperti itu begitu kan. Mari kita baca dulu analisisnya begitu di di beritanya begitu kan. Jangan asal komentar. Ini nih, pemimpin dengan penampilan mereka merakyat tapi kebijakan selalu mencekik rakyat sendiri. Emang aja rezim ini cepat hancur, sedikit pun tak ada memikirkan bagaimana sulitnya rakyat di bawah kepemimpinannya. Entah apa yang dibanggakan oleh orang ini. Jangan-jangan bayar bunga 2023 sebesar 441,1 triliun. Jufa nyerah. Anda sedang menantang Allah memberitakan sesuatu yang sudah tidak ada maslahat umat, malah memancing ketidaknyamanan umat ini. Mubazir Muhammad Sawad, yang Anda lakukan introspeksi diri, sosmed akan menjadi saksi bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena semua perbuatan apa yang kita lakukan itu menjadi konsekuensi dalam diri kita begitu kan. Apakah benar atau tidak begitu. Tetapi beritanya masih belum saya baca analisisnya biar teman-teman penasaran seperti apa. Tetapi saya melihat dulu bagaimana komentar-komentarnya. Hebat juga ya, saking seringnya naikin harga rakyat akhirnya muak, biarkan mereka berbuat semuanya seenaknya dewe, tapi tunggu tuntutan kami kelak ke atas kezaliman ini. 100.000 aja Pak Jokowi naikin, jangan nanggung, dikit-dikit naik. Ya itulah demokrasi kita begitu. Tapi apapun itu demi kebaikan bangsa dan negara kita begitu kan. Ya karena mungkin pemerintah sudah lihat apa situasi hari ini begitu kan. Dan ini perlu kita lihat apakah seperti ini terus untuk mencekik rakyat kecil begitu kan. Karena dampaknya rakyat yang rasakan begitu. Ini banyak sekali bikin cuitan tausiah sepi, bikin cuitan jebakan pembodohan, agitasi baru. Ini beritanya kapan ya ini? Semua juga tahu bukan naik tapi subsidi dicabut. Jadi kalau lo pakai mobil beli Pertalite ya nggak malu karena dicibir ya pakai motor. Nikmat apalagi yang kau dustakan ini. Emang 10.000 ini. Emang 10.000, nggak ada gorengan lain tah bikin malu aja ini. Ada pro dan ada kontra. Tetapi mari kita lihat saja begitu dari beritanya ya seperti ini. Ini beritanya yang terbaru ya. Ini 28 Desember 2022 dikutip dari CNBC Indonesia ya.
nyerah, Jokowi akhirnya naikkan harga BBM Pertalite ya. Jakarta dikutip dari CNBC ya Indonesia sebagai rentetan peristiwa besar pada tahun 2022. Momentum yang masih ingat betul oleh masyarakat adalah kebijakan yang keluar dari Presiden RI atau Jokowi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, khususnya harga jenis BBM khusus penugasan JBKP yakni RON 90 atau Pertalite. Presiden Jokowi memutuskan untuk menaikkan harga BBM Pertalite tepat pada 3 September 2022 ya. Harga BBM Pertalite yang tadinya hanya 7.650 per liter naik menjadi 10.000 per liter sampai pada hari ini. Tak hanya BBM ya, di waktu yang sama harga solar subsidi juga mengalami kenaikan menjadi 6.800 per liter dari yang sebelumnya yaitu 5.150 per liter. Dan bahkan inilah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM. Ini yang terbaru yang kemudian menjadi spekulasi hari ini di masyarakat begitu kan. Ini sehingga harga BBM jenis BBM yang selama ini subsidi akan alami penyesuaian. Kata Jokowi dalam konferensi pers Presiden Jokowi dan Menteri terkait perihal pengalihan subsidi BBM ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden. Bahkan dalam periode pertengahan tahun 2022 itu, Presiden Jokowi tampak kelihatan menyerah pada gejolak situasi global yang berdampak signifikan pada Indonesia khususnya terkait melejitnya harga BBM mentah dunia. Dan hari ini apakah kita naik atau tidak begitu kan? Yang awalnya mungkin 3.000, 7.000, yang 10.000 di akhir ini apakah ada kenaikan juga? Ini yang menjadi catatan penting kepada demokrasi dan pengamat politik atau pengamat ekonomi hari ini bahwa akan ada terjadi juga kenaikan harga BBM begitu kan. Setelah 10.000 akan jadi berapa begitu kan. Karena pengamat hari ini kalau kita melihat minyak dunia ya, kita lihat ada yang berspekulasi berpendapat bahwa turun begitu. Kenapa Indonesia kok mau naik kembali begitu kalau itu terjadi. Dan bahkan Erick Thohir mengatakan kalau minyak dunia turun maka BBM juga turun. Kira-kira seperti itu kutipannya begitu. Dan bahkan sebelum pandemi tiba harga minyak mentah dunia hanya berkisaran 60-an ya per barel ya US dollar. Namun harga itu melejit total hingga mencapai 110-an per barel dalam pertengahan tahun 2022 dan imbas dari memanas geopolitik atau perang Rusia dan Ukraina. Dan ini menarik sekali kalau kita lihat dan baca seksama begitu kan. Begitu harga minyak mentah dunia melejit, Indonesia sebagai net importir minyak tentu akan berdampak signifikan. Ambil contoh, saat ini produksi minyak mentah dunia RI hanya berkisaran 660.000 barel per barel dan sampai hari ini begitu. Sementara untuk konsumsi BBM di dalam negeri tembus hingga 1,430 juta BPH. Nah, kekurangan minyak itulah yang ditanggung oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Belum lagi ya harga BBM seperti Pertalite ya yang sejauh ini di bawah keekonomian dan subsidi pula oleh pemerintah. Presiden Jokowi mencatat bahwa akibat melejitnya harga BBM mentah dunia dan subsidi BBM, anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun itu menjadi 502,4 triliun. Itu akan meningkat terus. Bahkan Jokowi melihat bahwa lebih dari 70% subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Mestinya uang pemerintah itu diberikan untuk subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu. Subsidi harus menguntungkan masyarakat kurang mampu, kata Jokowi. Ketika harga BBM Pertalite dan solar subsidi naik, Presiden Joko Widodo mengelontorkan bantuan sosial berupa BLT BBM sebanyak 600.000 untuk 4 bulan. Berdasarkan hasil rapat terbatas di sana ke Presiden awal pekan ini, total dana yang disepakati pemerintah untuk menambah dana bansos mencapai 24,17 triliun, di mana sebagaimana alokasi sebesar 12,4 triliun akan diberikan untuk BLT. Wah, ini kan sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang minyak begitu kan. Tentang kenaikan harga BBM, akankah nanti ada kenaikan lagi terhadap situasi hari ini begitu kalau melihat apa yang diberitakan oleh CNBC Indonesia ini. Artinya kalau ini terjadi maka semuanya akan naik begitu kan. Ini karena apa? Karena jantung BBM inilah jantung kita begitu. Kalau Pertalite naik ya semuanya
semuanya naik, BBM juga naik, semuanya naik begitu kan. Inilah yang kemudian tidak yang dirasakan oleh rakyat Indonesia itu sendiri begitu, seperti ini begitu kan. Walaupun pada hakikatnya nanti suatu saat nanti ya BBM ada yang berspekulasi akan naik kembali begitu, akankah seperti itu? Tetapi yang saya lihat adalah Menteri BUMN hari ini Erick Thohir, bahwa kalau minyak dunia turun maka Indonesia harga BBM di Indonesia juga turun. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.